Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, demikian juga para guru-guru di Sekolah Al-Wildan dan juga para wali murid serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan tersebut ya. Allahumma ballighna Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bagaimana para salaf mereka dahulu memiliki perhatian besar terhadap bulan Ramadan. Oleh karena Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan bagaimana para salaf dahulu mereka setengah tahun berdoa, berdoa untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan mereka berdoa lagi setengah tahun agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lain karena mereka paham betul tentang kemuliaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan, sehingga mereka jauh-jauh sudah berdoa kepada Allah agar dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan. Karena jika seorang serius untuk menyambut bulan Ramadan, maka sejauh itulah insya Allah Allah juga akan memberikan taufik kepadanya untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan yang terbaik ya. Tentu beda dengan orang yang hanya sekedar menyambut bulan Ramadan sebagai aktivitas rutinitas tahunan, dengan seorang yang benar-benar rindu dengan datangnya Ramadan, berdoa kepada Allah, mempersiapkan dirinya ya, persiapkan kegiatan, mengatur aktivitasnya, maka beda antara ini dan itu. Dan Allah Maha mengetahui an-nawaya, Allah mengetahui niat-niat para hamba. Oleh karenanya kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di antara bentuk persiapan kita untuk bisa bertemu dengan bulan tersebut, kita perlu membahas tentang fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Demikian juga kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan agar kita termotivasi untuk bisa berpuasa dengan baik dan beraktivitas ibadah pada bulan tersebut. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa banyak yang bisa kita dapatkan, dan kalau tidak selesai kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi insyaallah taala. Baik, saya akan bahas pertama tentang keutamaan bulan Ramadan. Banyak dalil-dalil yang datang tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama di antaranya adalah bulan berkah. Bulan berkah ya. Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Dan kita tahu telah datang bulan Ramadan kepada kalian, dan bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan kita tahu namanya keberkahan secara istilah maksudnya adalah subutu kasratul khair, yaitu kebaikan yang banyak yang menetap. Karena keberkahan diambil kata buruk, yaitu onta yang menderam, atau dari albirkah yaitu air yang banyak. Jadi ketika Nabi mensifati bulan Ramadan dengan syahrul mubarak, menunjukkan bahwasanya kebaikan di bulan tersebut sangatlah banyak ya. Di antaranya bahwasanya pahala amalan dilipat gandakan ya. Yang kedua, pahala dilipat gandakan. Meskipun syariat tidak menentukan berapa dilipat gandakan ya, tetapi para ulama sepakat bahwasanya bulan Ramadan pahala dilipat gandakan kaman wa kaifan, yaitu secara kuantitas dilipat gandakan, secara kualitas juga dilipat gandakan. Adapun maksiat tidak ada dilipat gandakan maksiatnya. Barang siapa melakukan keburukan satu maka dihitung satu.
tidak akan dilipat gandakan secara kamman, secara kuantitas, tetapi bisa jadi kualitas maksiat diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sama maksiat di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan ya. Sebagaimana tidak sama maksiat dilakukan di tanah haram, di Mekah dan di Madinah dengan di luar Mekah dan Madinah. Demikian juga tidak sama maksiat dilakukan di Ashhurul Hurum, fala tadhlimu fihinna anfusakum ya. Allah mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut, menunjukkan maksiat di bulan-bulan tersebut dilipatkan kualitasnya tapi tetap dihitung satu, Adapun pahala dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas ya. Pahala dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas. Tidak dijelaskan berapa kali lipatnya orang yang beribadah di bulan Ramadan, meskipun ada tersebar bahwasanya siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan maka pahalanya seperti ibadah fardu, namun tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Meskipun demikian telah datang banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan, dan itu pemahaman para salaf. Di antaranya misalnya tentang misalnya umrah di bulan Ramadan ya. Ramadan sama seperti haji ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan spesial. Contohnya juga seperti Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Beramal soleh, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan ya. Dan kemudian juga perkataan para salaf, di antara mereka mengatakan bertasbih di bulan Ramadan sekali tasbih seperti bertasbih 1000 kali di bulan yang lain. Mereka juga berkata infak di bulan Ramadan lebih besar pahalanya dari sekian infak di luar bulan Ramadan ya. Makanya ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi beribadah di bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan ya. Karenanya perhatikan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kana ajwadun nas ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan beliau ya, adalah di bulan Ramadan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, kemudian fayudarisuhul Quran, Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi baca Al-Quran setiap hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya pahala memang dilipat gandakan pada bulan Ramadan, dan dilipat gandakan sangat besar dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Maka seorang berusaha untuk banyak beribadah di bulan Ramadan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para
para sahabat. Terutama kalau kita sudah bicara 10 hari terakhir. Jadi intinya tasbih di bulan Ramadan tidak sama dengan tasbih di luar bulan Ramadan. Infak di bulan Ramadan tidak sama dengan infak di luar bulan Ramadan. Baca Quran di bulan Ramadan tidak sama seperti baca Quran di luar bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan tidak sama seperti umrah di luar bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan akan keutamaan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan. Kemudian di antaranya 3, puasa ibadah khusus buat Allah. Bagi Allah. Ini dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya itu adalah untukku. Itu untukku. Dan aku yang akan membalasnya. Taib, di sini ada khilaf di kalangan para ulama panjang tentang makna illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Sungguhnya itu adalah untukku. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutnya kalau tidak salah 9 pendapat tentang apa maknanya puasa spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan 9 pendapat dan pendapat yang kuat ada 2 ya. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf tentang maksudnya. Tapi pendapat yang kuat ada 2, di antaranya bahwasanya kenapa Allah menamakan puasa adalah ibadah spesial buat Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa tidak dimasuki oleh riya. Oleh riya. Kecuali dari sisi penglihatan, kecuali dia mengabarkan, ya. Semua ibadah yang lain kelihatan. Salat ada bentuknya, umrah ada pakai baju umrah, haji ada pakai kain ihram, ya. Sedekah ada memberi, ya. Semua ya. Zikir ada apa namanya, mulut berbicara, baca Quran ada Quran yang dibaca, ya. Semua ibadah terlihat kecuali puasa. Puasa enggak kelihatan. Puasa dalam hati. Maka dari dari penglihatan orang tidak tahu kalau kita puasa kecuali kita ngomong. Riya hanya masuk dari sisi kalau kita ngomong saya sedang puasa. Ya, kalau kita bilang kita sedang puasa baru ketahuan. Makanya ikhlas bagi Allah adalah perkara yang besar. Ikhlas bagi Allah adalah perkara yang besar. Seorang berusaha menyembunyikan ibadahnya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabirun min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amalan saleh tersembunyi maka lakukanlah. Ya, ini menunjukkan bagi Allah ibadah yang tersembunyi adalah perkara yang agung. Makanya Allah menyamakan puasa dengan khusus buatku karena tidak dimasuki oleh riya. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang kedua bahwasanya pahalanya tanpa batas. Ya. Sampai Allah mengatakan wa ana ajizi bihi, aku yang akan membalasnya. Kita tahu semua pahala juga Allah yang kasih ya. Tapi ketika Allah mengatakan seakan-akan aku yang akan ngurus langsung, itu menunjukkan pahalanya spesial, tidak seperti yang lainnya, ya. Mungkin yang lain mungkin malaikat yang jelaskan, tapi kalau untuk puasa Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberi pahala. Makanya dalam sebagian riwayat Allah menjelaskan bahwasanya setiap amalan al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu amalan dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'ami'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa lipat gandanya sangat banyak, ya. Dan Allah yang akan langsung mengurusin masalah pahalanya. Allah spesialkan menyebutnya tentang pahala puasa. Makanya di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang sabar pahalanya tanpa hisab. Ya. Pahala.
orang-orang sabar tanpa hisab. Dan kita tahu bahwasanya pada puasa terdapat 3 model kesabaran. Sabar. Nah, sabar ada 3 kan? Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Dan ketiga sabar ini ada dalam puasa. Seorang sabar menjalankan ketaatan ketika dia berpuasa, meskipun dalam posisi lelah, capek, tetap dia baca Quran, tetap dia ibadah, ya. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ketika dia berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, kemudian dia berusaha menundukkan pandangannya, dia berusaha menjaga pendengarannya, dia menjaga lisannya. Kemudian juga bersabar karena dia lapar, dia sabar, semacam-macam, seakan-akan ada musibah mengenai dia, dia lapar, haus, dahaga, ya. Kita mungkin kalau di Indonesia enggak terlalu, tapi kalau kita bicara di Madinah musim panas puasa, apalagi zaman-zaman sekarang ini puasa musim panas sampai mungkin 45 derajat sampai 46 derajat, berat sekali. Belum panjang, ya. Bukan cuma panas, kemudian siang panjang, ya. Siang panjang luar biasa. Berat, tidak gampang berpuasa. Kalau kita bicara zaman dahulu tidak ada AC dan yang lainnya, ya. Jadi ini di antara 2 tafsiran yang menunjukkan puasa adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 2 tafsiran ini, bahwasanya puasa tidak dimasuki oleh riya. Yang kedua, pahalanya tanpa batas. Ada tafsiran yang lain juga dikatakan bahwasanya ibadah puasa tidak akan hilang dengan kezaliman. Artinya kalau orang berpuasa pahalanya tetap dijaga oleh Allah. Namun yang dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya dalam dalil yang sahih kalau orang mendolimi orang lain tetap dia bayar dengan puasa, ya. Seperti hadis tentang ghibah, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Yaitu bukan tentang ghibah, tentang orang berbuat zalim, ya. Atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang merugi? Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah barang siapa yang datang pada hari kiamat bi siyamin wa shadaqatin wa salat. Dia datang dengan pahala puasa, pahala sedekah dan pahala salat. Namun dia telah mencaci maki si fulan, dia telah membunuh si fulan, telah memukul si fulan, maka pahalanya di-offer, di antaranya pahala puasa, ya. Sehingga tafsiran bahwa yang dimaksud puasa adalah ibadah khusus, tidak akan dijadikan bayaran untuk kezaliman, tidak disetujui oleh Ibnu Hajar. Saya katakan tadi ada 9 pendapat, namun yang kuat adalah 2 pendapat ini tentang puasa adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, ya. Keempat, bahwasanya puasa, ya, maksudnya bulan Ramadan dan juga puasa, ya. Puasa adalah kafarah, penggugur dosa. Dalilnya banyak, di antaranya al-umratu ilal umrah kafaratun bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatul khams, kemudian al-umrah ilal umrah, kemudian Ramadan ila Ramadan. Kata Nabi, Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna. Kata Nabi, salat 5 waktu, kemudian Jumat sampai Jumat berikutnya. Di antaranya Ramadan sampai Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa di antara kedua Ramadan tersebut. Kemudian juga di antaranya dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatu ar-rajulu fi ahlihi wa jarihi wa malihi tukaffiruhu as-salat was-siyam was-sadaqah, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah seorang lelaki di keluarganya dan tetangganya dan hartanya. Fitnah maksudnya apa? Dosa seseorang berkaitan dengan anak istrinya, berkaitan dengan tetangganya, berkaitan dengan hartanya, bisa digugurkan dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, ya. Kalau kita banyak puasa, maka banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dosa-dosa yang berkaitan dengan anak istri kita, berkaitan dengan tetangga kita, berkaitan dengan harta kita. Karena memang terkadang dosa bisa muncul akibat muamalah kita dengan
anak istri dan juga dengan harta. Makanya Allah mengatakan annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya sungguhnya inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara istrimu, di antara anakmu ada musuh bagi kalian. Apa maksudnya istri dan anak musuh? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya al-waladu mabkhalatun wa majbanah, bahwasanya anak-anak itu bisa bikin orang pelit. Anak-anak bisa bikin orang jadi takut. Tadinya dia mau berjihad, dia tidak jadi jihad. Kenapa? Karena kasihan sama anak-anak. Tadinya dia mau bersedekah, tapi dia khawatir sama anak-anak, akhirnya dia tidak bersedekah demi saking sayangnya kepada anak-anaknya. Kemudian juga istri juga bisa menjadi fitnah. Terkadang gara-gara istri akhirnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Terkadang gara-gara istri dia akhirnya malas untuk bersedekah, kadang malas untuk ibadah. Ya. Sehingga hal-hal dosa-dosa yang timbul gara-gara istri dan anak ini bisa dihilangkan dengan puasa. Ya. Allah juga mengatakan bahwasanya harta dan anak-anak adalah fitnah. Ya. Maka di antara fungsi puasa adalah kafarah, menggugurkan dosa-dosa. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Perhatikan sini, barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman, kemudian ihtisab. Iman yaitu dia meyakini bahwasanya ini benar-benar syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman bahwasanya Allah akan memberikan pahala dan ganjaran. Di sini ada kalimat ihtisab, berharap. Kalau bahasa kita sering kita terjemahkan dengan berharap. Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang ihtisab, dia mengatakan yaitu seorang menjalankan puasa dengan penuh harapan, dengan senang, dengan gembira, itu namanya ihtisab. Bukan seorang yang menjalankan puasa dengan marah, dengan jengkel ya. Itu tidak dikatakan ihtisab. Ihtisab itu seorang berharap dapat pahala sehingga dia semangat, sehingga dia menikmati Ramadan tersebut, sehingga benar-benar dia beribadah, itu namanya ihtisab. Nah, orang seperti itulah yang bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menjalankan ibadah rutinitas puasa sebagai rutinitas tahunan tanpa ada ihtisab ya. Jadi ini penting ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan agar diampuni dosa-dosanya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan juga ya, atau orang yang berpuasa, bahwasanya orang yang berpuasa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya adalah orang yang hilang dahaganya ya. Ar-Rayyan artinya yaitu orang yang hilang dahaganya. Ya. Karena enggak Allah tidak menamakan bab puasa, pintu puasa ya. Kalau pintu puasa di surga seakan-akan ada puasa, enggak, di surga bebas, enggak ada puasa-puasaan. Makanya pintunya tidak dinamakan dengan pintu puasa, tapi dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, itu pintu orang yang lepas hilang dahaganya. Orang yang kalau makanan kenyang, kalau minuman namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu dia sudah hilang dahaganya. Ini di antara keistimewaan orang yang berpuasa. Kemudian juga di antara keistimewaan bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Yang keenam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran." Kalau datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka tutup. Dalam sebagian riwayat, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dalam sebagian riwayat, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Apa maksudnya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Artinya maksudnya ketika seorang beribadah di bulan Ramadan, pintu-pintu langit terbuka sehingga tidak ada penghalang, mudah amal diterima. Mudah amal diterima karena amal soleh diangkat kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalih yarfa'uh. Ya. Bahwasanya kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah dan amal soleh terangkat kepada Allah. Nah, ketika pintu langit dibuka di bulan Ramadan,
ya, maka akan sampai kepada Allah. Jadi mudah amal soleh diterima pada bulan Ramadan. Ini di antara tafsiran. Di antara tafsiran maksudnya seorang ketika Nabi mengatakan pintu-pintu surga dibuka, berarti mudah seorang untuk masuk surga dengan beramal soleh di bulan Ramadan. Karena pintu-pintu surga dibuka bagi dia. Dibuka sebagai pemberi kabar gembira. Agar kalian semangat, pintu surga dibuka sebagai muqaddimah. Kalian bisa masuk pintu-pintu tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beribadah banyak di bulan Ramadan. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan, di antaranya setan-setan dibelenggu. Kata Nabi SAW, wa suffidati syayatin, setan-setan dibelenggu, ya. Dalam sebagai riwayat, wa suffidat maradatu syayatin, bahwasanya gembong-gembong setan dibelenggu. Taib. Apa maksudnya setan dibelenggu? Dan ini sudah ditanyakan sejak dulu. Gimana setan dibelenggu? Sementara bahwasanya masih ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, ya. Maka para ulama menjawab, di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya kenapa masih bisa terjadi maksiat di bulan Ramadan sementara setan dibelenggu? Kalau mungkin pertanyaan, kok masih ada maksiat? Maka jawabannya ada dari beberapa jawaban. Pertama, ya, dia mengatakan yang dibelenggu hanya gembong-gembong. Hanya bos-bosnya saja, ya. Ya. Kan dalam riwayat tadi maradah itu setan-setan bos. Jadi kalau ada orang bermaksiat, berarti dia diganggu sama setan kroco, ya. Berarti menunjukkan kualitas imannya rendah. Kita masih bermaksiat bulan Ramadan, berarti memang iman kita rendah. Iblis tidak perlu kirim setan-setan profesor. Setan-setan TK sudah bisa orang tersebut tergoda, waliyadzubillah. Jadi kalau ada orang masih bermaksiat bulan Ramadan, berarti dia memang imannya lemah, indikasi bahwasanya imannya lemah, karena yang bos-bos dibelenggu. Bos-bos tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga yang menggoda cuma yang kroco-kroco. Sehingga ada maksiat, tetapi semua sepakat di bulan Ramadan kemaksiatan berkurang. Terus motivasi untuk maksiat juga berkurang. Ya. Tapi ada maksiat, karena yang dibelenggu cuma bos-bosnya. Ada jawaban bahwasanya dibelenggu artinya terbatas aktivitasnya. Terbatas aktivitasnya. Setan mau belenggu, dia nggak bisa, dia paling hanya bisa dengan aktivitas terbatas, sehingga tidak bisa leluasa dalam menggoda. Sehingga akhirnya maksiat berkurang di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan juga di antara jawaban, bahwasanya sebab maksiat, ini juga disebutkan dalam Fathul Bari, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal setan, ya. Ini contohnya setan manusia, setan manusia dan setan jin dan manusia. Ingat ya, yang dibelenggu cuma setan jin, setan manusia belum dibelenggu. Masih banyak setan manusia, ya. Syayatinal insi wal jinni, kata Allah. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Ada setan manusia, setan jin. Yang dibelenggu cuma setan jin. Setan manusia masih bertebaran. Faktor luar ini bisa menggoda orang terjerumus dalam kemaksiatan. Ada faktor internal, yaitu apa? Hawa nafsu masing-masing, ya. Buruknya jiwa. Setan sudah dibelenggu, tapi jiwa manusia juga buruk. Makanya Nabi SAW sering berkata, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Kita jangan nyalahin orang, jangan nyalahin orang luar. Kita sendiri, jiwa kita perlu diperbaiki. Apalagi jiwa-jiwa yang sudah 11 bulan biasa ditatar oleh setan, dibimbing oleh setan. Ketika setannya dibelenggu, dia sudah bisa lepas sendiri. Tetap saja jiwanya buruk meskipun berkurang karena faktor eksternalnya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, meskipun setan dibelenggu, kemungkinan maksiat tetap terjadi, masih ada, ya. Yang ketujuh. Kemudian di antaranya yang ke-8, ya, bahwasanya bau mulut orang puasa lebih harum dari misik minyak kasturi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim
atyabu indallahi min rihil misik. Dan sungguhnya bau mulutnya orang sedang berpuasa lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud dari perkataan Nabi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik, bahwasanya bau mulut orang berpuasa lebih baik dari bau minyak kasturi. Ada yang mengatakan di dunia, ya. Maksudnya pahalanya besar, ya. Pahalanya besar sehingga lebih Allah sukai daripada harumnya minyak kasturi. Ada yang mengatakan ini adalah di akhirat, dan ini pendapat yang kuat bahwasanya orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dengan aroma mulut yang wangi, dan ini mirip seperti orang yang mati syahid. Kita tahu darah punya bau yang tidak enak. Darah punya bau yang tidak enak. Tapi ketika orang yang mati syahid dibangkitkan pada hari kiamat kelak, lukanya masih kelihatan. Dan Nabi berkata, al-launu launu dam warihu rihul misik. Bahwasanya yang warna-warna darah, ada darah kelihatan ketika dibangkitkan sebagai bukti bahwasanya dia mati dalam kondisi berjihad, tetapi aroma darah tersebut yang harusnya mungkin bau tertentu yang tidak enak menjadi bau minyak kasturi. Demikian juga orang berpuasa. Orang yang sering berpuasa, terutama dia bukan hanya Ramadan aja, bahkan dia puasa sunnah, ya. Maka aroma mulutnya pada hari kiamat akan keluar bau minyak kasturi, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi, karena Allah ingin mempopulerkan dia pada hari kiamat kelak, ya. Makanya sebagian ulama berpendapat seperti pintu Babur Rayyan. Babur Rayyan ini sebenarnya mengatakan maksudnya bukan orang yang puasa Ramadan doang, tidak, tapi puasa Ramadan plus puasa sunnah. Karena kalau puasa Ramadan semua orang Islam rata-rata puasa Ramadan. Ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Oleh karena dimaksud dengan pintu Rayyan adalah pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang jelas dia puasa Ramadan plus dengan sering puasa sunnah. Sehingga dikhususkan mereka, ditenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, dikhususkan pintu untuk mereka masuk lewat pintu tersebut, ya. Intinya seorang berpuasa pahalanya sangat besar, di antaranya ditenarkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang melakukan amal soleh pada hari kiamat ditenarkan, yang berjihad dibangkitkan dalam kondisi demikian. Orang yang meninggal dalam kondisi berihram maka yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, dibangkitkan dalam kondisi mengatakan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Orang yang muadzin atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah al muadzinun. Orang yang tukang azan maka dia tinggi, diperlihatkan tinggi pada hari kiamat kelak daripada yang lainnya. Kenapa? Dia selama ini di dunia meninggikan kalimat-kalimat Allah. Orang yang berpuasa dibangkitkan dalam kondisi aroma mulutnya harum, ya. Aroma mulutnya harum. Taib, ini di antara itu masih ada keutamaan puasa, seperti barang siapa puasa sehari fisabilillah maka akan dibangkitkan, dijauhkan dari neraka sejauh sekian tahun, ya. Dan masih banyak keutamaan orang berpuasa. Ini di antaranya, ya. Taib. Kemudian juga saya lupa lagi satu, bahwasanya di bulan Ramadan yang 10, yang 9, ya. Di bulan Ramadan ada seruan untuk semangat ibadah dan meninggalkan maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin, bahwasanya di bulan Ramadan ada yang menyeru, malaikat atau yang lainnya, ya. Wa yunadi munadin, ya baghiyal khair, yaitu tentunya insyaallah malaikat maksudnya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri amsik atau aksir. Jadi ada yang menyeru dan kita merasakan hal tersebut. Meskipun kita enggak dengar, tapi ada perasaan semangat motivasi kita untuk beramal saleh. Kenapa? Karena ada yang menyeru, Allah kirim penyeru yang mengatakan ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aksir, wahai pencari kemaksiatan berhentilah. Dan ini Allah mengkondisikan bulan tersebut dengan semangat, dan mau maksiat kayak malas, ya. Ya, karena ada yang menyeru di hati kita untuk kita semangat dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang mungkin kita tutup yang terakhir yang 10, ya. Adalah setiap malam kesempatan untuk dicatat bebas dari neraka.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah catat terbebaskan dari neraka jahanam, ya. Dan itu berlaku setiap malam. Artinya apa? Di hadapan kita ada 29 malam atau ada 30 malam. Ramadan kalau enggak 29 hari, 30 hari. Dan setiap malam kesempatan bagi kita untuk berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah. Mudah-mudahan di awal malam pertama Allah langsung catat kita terbebas dari neraka jahanam. Artinya ketika Allah catat dengan sebab kita berijtihad, maka intinya kita akan masuk surga, ya. Kalau kita bermaksiat akan bertobat, kalau kita bermaksiat amal soleh kita lebih banyak, intinya akan terbebaskan dari neraka jahanam. Dan ada 29 malam, 3 malam. Kalau malam pertama kita enggak berhasil, masih ada malam kedua. Kalau malam kedua belum berhasil, masih ada malam ketiga. Malam ketiga belum berhasil, masih ada malam keempat. Dan masih malam 29 sampai 30. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khatib, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Ramadan terbagi 3. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga adalah bebas dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif bahkan mungkar, bertentangan dengan hadis yang sahih. Pertama, dari sisi sanad hadisnya dhaif, dari sisi matan, dari sisi konten juga bermasalah. Ya, seakan-akan kalau seorang baru dapat meninggal, misalnya dia meninggal di 10 malam pertama, dia baru dapat rahmat, belum dapat ampunan, belum dapat bebas dari neraka. Bagaimana kalau dia meninggal di 10 hari kedua, dia baru dapat rahmat dan ampunan, dia belum dapat bebas dari neraka. Kalau bebas dari neraka harus meninggal di 10 hari terakhir. Ini tidak benar, ya. Tidak benar bahwasanya yang berlaku setiap malam bulan Ramadan mencakup 3 perkara tersebut. 3 perkara tersebutlah perkara yang saling melazimi. Rahmat, ampunan, dan bebas dari neraka. Percuma orang dirahmati tapi tidak diampuni. Percuma orang diampuni tapi tidak bebas dari neraka. Ini 3 hal yang berkaitan, tidak terpisah-pisah. Dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam, ya. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Tentunya ini memotivasi kita untuk kita beribadah sebaik-baiknya. Apalagi kita sadar bahwasanya kita melakukan banyak dosa, ya, dengan model zaman sekarang, adanya medsos, adanya berita-berita yang banyak, berita apalah macam-macam, komentar yang kita tidak bisa tahan lisan kita, tidak bisa tahan pendengaran kita untuk mendengar hal yang tidak bermanfaat, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat sekarang, tapi Ramadan lebih utama lagi, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan seluruh kesempatan ini bulan berkah. Lantas seorang masuk dalam bulan Ramadan dan bulan Ramadan lewat, dia tidak diampuni, maka ini hamba yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anf." Celaka, ya. Man adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celaka orang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Nabi bilang celaka. Kenapa celaka? Karena sudah dibukakan kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Dikondisikan bulan tersebut, setan dibelenggu, ada suara yang menyeru, pahala berlipat ganda. Ternyata dia tidak bisa diampuni. 30 hari Allah kasih kesempatan, 29 hari. Tidak bisa diampuni, ini hamba yang celaka. Berarti dia parah. Dia parah, berarti kebangetan ini orang ini. Ya. Makanya dia mengatakan tadi, sama seperti Nabi gandengkan hadis tersebut, Nabi mengatakan, "Raghima anf man adraka abawaihi." Ya. Indal kibar falam yughfar lahu. Celaka seorang masih diberi kesempatan ketemu dengan orang tuanya di masa jompo, namun tidak bisa masuk surga. Nabi mengatakan ini celaka. Kenapa? Allah kasih dia kesempatan untuk bisa masuk surga, tinggal ngerawat orang tuanya, tinggal menyenangkan hati orang tuanya, dia langsung masuk surga. Tapi dia tidak manfaatkan. Dia lalaikan orang tuanya, dia cuekin orang tuanya, maka kemudian orang tuanya meninggal, dia tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Kesempatan besar dia tidak masuki. Sama dengan Ramadan. Allah sudah berikan kesempatan yang besar, dikondisikan, kemudian seorang tidak diampuni, maka inilah hamba yang celaka. Taib, inilah keutamaan bulan Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan dengan sedikit berkaitan dengan fikih. Insyaallah kita lanjutkan nanti, mudah-mudahan kalau tidak selesai, dan tidak selesai sepertinya pada kesempatan yang lain. Tolong dihapus. Taib, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala tentang fikih Ramadan, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sejarah puasa. Kemudian
fikih sebelum Ramadan. Baru nanti terakhir fikih tentang Ramadan. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya puasa ketika diwajibkan tidak seperti yang kita jalani sekarang ya. Yang diwajibkan tidak seperti yang dijalani. Pertama kali ketika Nabi di kota Madinah, menurut pendapat yang kuat bahwasanya pertama kali adalah tahapan-tahapan. Pertama adalah wajibnya puasa Asyura. Puasa Asyura. Asyura itu maksudnya 10 Muharram. Ini pertama dulu hukumnya wajib ya. Dan orang Yahudi berpuasa dan juga ternyata puasa Asyura juga dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari, orang musyrikin juga mereka berpuasa di hari Asyura ya. Ya. Dan dalam hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW lama qadima Nabi SAW Madinah wajadal Yahud tasum. Nabi ketika datang kota Madinah, Nabi lihat orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum? Kalian puasa hari apa ini?" Kata mereka, "Hadza yaumun azim." Inilah hari yang agung. "Hadza yaumun najjahallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun." Ya, bahwasanya pada hari ini, hari tersebut Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa bentuk syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama mengikut Musa daripada kalian. Artinya karena mereka menyimpang meninggalkan ajaran Nabi Musa ya. Sehingga Nabi pun akhirnya puasa ya. Puasa di hari Asyura ini pertama ya. Dan itu wajib hukumnya ya. Kemudian yang kedua, setelah itu tahapan kedua wajibnya puasa bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum, dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jika kalian dapat bulan Ramadan maka berpuasalah ya, berpuasalah. Tetapi ketika itu aturannya batas terakhir makan dan berhubungan dengan istri, bergaul dengan istri hingga ba'da isya atau sebelum tidur. Ini pertama hukumnya seperti itu ya. Hanya boleh makan pokoknya pada isya, entah mungkin selesai isya atau beberapa. Artinya masih di awal malam. Sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Jadi sahur bukan sahur, tapi terakhir makan hanya boleh makan misalnya setelah isya, masih di awal malam. Ini pertama kali wajibnya puasa Ramadan berat ya, berat. Sampai akhirnya terjadilah suatu kejadian, yaitu seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ada khilaf tentang namanya, tapi intinya dia berpuasa dan dia seorang pekerja berat. Dia berpuasa, dia kerja di siang hari, kemudian akhirnya dia letih, dia pulang, waktunya berbuka di bulan Ramadan. Dia berbuka, kemudian dia tanya sama istrinya, ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Walakin atlubuhu, akan tapi saya akan carikan makanan buat engkau. Kita tahu kondisi para sahabat dulu miskin-miskin. Untuk berbuka aja tidak ada. Dan dia ketika tanya istrinya, ada makanan enggak ada. Dia tidak marah-marah ya. Kadang-kadang kita lihat bagaimana para sahabat luar biasa ya. Akhlak mereka sama istri mereka luar biasa ya. Tidak marah-marah ya. Tidak ada, ya sudah. Istrinya bilang sebentar, saya carikan makanan. Ketika istrinya mencari makanan, dia golabatu ainahu, dia capek letih kerja seharian, dia ketiduran. Dan kita tahu aturannya, kalau sudah ba'da isya atau sudah tidur, ya, kalau sudah ba'da isya atau sudah tidur, sudah enggak bisa makan dan minum, sudah tidak bisa berhubungan dengan istrinya lagi. Akhirnya istrinya datang, bawa makanan. Ternyata dia tidur. Istrinya berkata, khaibatan lak, rugi engkau. Dalam sebagian riwayat yang mursal, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia terbangun, terus kata istrinya, gimana ini? Aduh, saya ketiduran. Kata istrinya, enggak.
Lam tanam, kau tidak tidur? Istrinya maksudnya kasihan sama dia, udah makanlah. Kata dia, enggak, saya sudah tidur. Dia takut kepada Allah. Dia tidak makan akhirnya. Akhirnya sudah sampai pagi, besoknya kerja lagi, pingsan. Akhirnya dia pingsan. Karena tidak sahur, sudah tidak sahur, tidak makan di malam hari, tidak berbuka, bukan tidak sahur, tidak berbuka. Tidak berhubungan dengan istrinya. Kemudian siang hari dia kerja, akhirnya dia pingsan. Akhirnya sampailah kabar kepada Nabi SAW dan Allah turunkan firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum antum libasul lahun." Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama ilal lail." Maka Allah mengatakan di malam hari, silakan berhubungan istri-istri kalian, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Maka berubahlah aturan menjadi tahapan yang sekarang, ya. Ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga adalah yang seperti sekarang. Yang seperti sekarang. Ya. Boleh makan dan minum, batas akhir makan dan minum, ya. Batas akhir makan, minum, jima, ya. Hingga sebelum adzan subuh. Sebelum terbit fajar. Kita bilang alhamdulillah si Qais bin Sirmah pingsan. Jadi kita bilang jazakallahu khairan atau jazahullahu khairan. Kita berterima kasih kepada dia, dia pingsan. Ya, kalau dia tidak pingsan, ya, tidak ada sebab perubahan aturan, mungkin kita yang pingsan sekarang, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, inilah sejarah puasa dan terjadi di kota Madinah. Tapi berikutnya, saya ada waktu, ya. Kita bahas tentang fikih sebelum Ramadan. Fikih sebelum Ramadan tentang berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Pertama, bahwasanya dianjurkan banyak puasa. Banyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Nabi paling banyak puasa seperti di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa seperti di bulan Sya'ban. Taib, masalah berikut. Jadi perbanyak puasa bulan Sya'ban bagus, ya. Yang kedua, jika telah lewat 15 Sya'ban, apakah masih disunahkan sering berpuasa? Masih disunahkan puasa? Maka ada khilaf di masalah ini, khilaf. Secara umum ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tetap disyariatkan, disunnahkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, haram atau makruh. Makruh di antaranya pendapat sebagian mazhab Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mereka mengatakan haram atau makruh, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Jika telah sampai tengah Sya'ban, maka jangan puasa. Maka sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh, tidak boleh karena Nabi melarang kalau sudah 15 Sya'ban maka jangan puasa lagi, ya. Ya sudah, yang biasa puasa Senin Kamis berhenti, yang biasa puasa Daud berhenti. Kenapa kita ingin menyambut Ramadan? Harus ada jeda. Harus beda antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan, ya. Tapi yang pendapat yang lebih kuat wallahu alam bisawab adalah tetap disunahkan berdasarkan hadis. Dalilnya di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa
kana rajulun yasumu sauman falyasumhu. Ya. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali yang sudah biasa berpuasa maka puasalah seperti biasanya. Ini dalil yang sangat kuat dalam Sahih Bukhari dan ini disepakati tentang sahihnya hadis ini, hadis Abu Hurairah, bahwasanya kalau orang sudah terbiasa berpuasa, misalnya Senin Kemis, maka lanjutkanlah sampai menjelang Ramadan. Makanya dia mengatakan jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali yang sudah bisa puasa berarti lanjut sampai setelah lewat tengah Sya'ban, meskipun puasa-puasa aja, biasa Senin Kemis lanjutin, biasa puasa Daud lanjutin, ya. Demikian juga ini dalil pertama. Dalil kedua, hadis Aisyah tadi, aku tidak melihat Nabi banyak puasa seperti bulan Sya'ban. Nah, kalau Nabi hanya membatasi puasa hanya sampai tengah Sya'ban, maka banyaknya ini menjadi berkurang. Banyaknya menjadi berkurang. Terus lantas bagaimana hadis ini? Hadis ini mereka mengatakan hadisnya dhaif. Ya, kata mereka ini hadis dhaif. Didhaifkan oleh para ulama al-hadis al-mutaqaddimin seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, ya. Meskipun sebagian ulama sekarang menhasankan atau mensahihkan, namun saya lebih condong bahwa hadis dhaif kalau para ulama. Kaidah bagi saya kalau ulama mutaqaddimin dahulu, ulama ahli hadis Imam Ahmad sudah mendhaifkan satu hadis tertentu, maka itu lebih kuat. Meskipun ulama sekarang mungkin ada yang berusaha menghasankan, mensahihkan, ya. Tetapi ulama mutaqaddimin mereka lebih pakar tentang masalah sanad, ya. Apalagi seperti kelas Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis dengan berbagai macam riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, ketika dia bilang hadis ini bizat, hadis tertentu ini dhaif, maka dhaif. Belum lagi jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, ya. Jadi silakan kalau mau berpuasa, tapi yang terakhir ya, bagi yang tidak biasa puasa, sunnah, maka tidak boleh puasa di hari yang diragukan. Di hari yang diragukan. Apa yang diragukan? Maksudnya hari akhir Sya'ban, hari terakhir Sya'ban. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, Ammar bin Yasir berkata, man shama fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari yang diragukan, maka ia telah bermaksiat kepada Nabi, membangkang Nabi, ya. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika itu Ammar mengucapkan hadis ini ketika ada di hari akhir bulan Sya'ban, terus ada orang yang berpuasa, kata Nabi, kata Ammar, buka. Karena siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi ingin ada kejelasan perbedaan antara Sya'ban dengan Ramadan. Maka jangan orang karena saya ingin hati-hati, saya puasa saja, siapa tahu ini 1 Ramadan, enggak boleh. Ibadah dikerjakan dengan keyakinan, maka tidak boleh orang yang tidak, kalau yang biasa puasa sunnah enggak apa-apa, Nabi kasih izin. Yang biasa puasa Senin Kemis, kebetulan Kemis tanggal 30 Sya'ban enggak ada masalah. Yang biasa puasa Daud ternyata menepati 30 Sya'ban enggak ada masalah. Tapi yang tidak biasa puasa sunnah, maka kalau sudah menjelang, jangan sengaja berpuasa karena siapa tahu Ramadan, enggak boleh, hukumnya haram. Demikian ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya masih tentang fikih Ramadan dan insyaallah lebih detail lagi, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.